Jadi pada awalnya itu ada salah satu anggota kelompok kami yang pernah membeli bola ubi, lalu kami tertarik. Tapi kami belum tahu nih gimana cara pembuatannya, terus bangsa pasarnya, dan hal-hal lain tentang bola ubi. Nah, maka dari itu kami memutuskan untuk melakukan wawancara bersama mitra, yaitu bola ubi Kokong Phoenix. Nah, setelah kami melakukan wawancara, akhirnya kami menemukan nih ternyata si ubi ini adalah bahan pangan yang mudah diolah dan juga harganya terjangkau. Terus jajanan bola ubi ini juga disukai sama berbagai kalangan seperti anak, remaja, bahkan orang dewasa. Nah, dari situ kami pun memikirkan untuk membuat inovasi seperti isi mozzarella dan coklat. Nah, selain itu kami juga menambahkan inovasi lagi, yaitu mengubah tampilan dari bola ubinya tadi dengan memberikan topping, jadi berbentuk seperti sate, dan itu juga bisa ditambahkan ada taburan gula dan juga beberapa guys agar variannya lebih beragam. Nah, kenapa kami memilih inovasi ini? Karena yang pertama isi mozzarella itu lagi tren dari berbagai kalangan saat ini. Nah, isi coklat ini merupakan banyak peminatnya yang suka coklat. Terus yang ketiga itu perubahan tampilan menyerupai sate, itu agar tampilan itu lebih menarik, lebih lucu, sehingga orang lebih tertarik untuk mencobanya, karena ini merupakan inovasi yang baru untuk bola ubi. Awalnya yang kami persiapkan itu ada wawancara dulu sama mitra. Kami cari tahu dulu tuh tentang apakah kami memungkinkan tuh buat jualan bola ubi ini. Terus kami bahas juga nih sama teman-teman kelompok KWU buat nyari inovasi biar lebih menarik. Habis itu kami ketemu deh inovasi bola ubi coklat keju dan juga variasi topping kayak tiramisu, coklat dan matcha. Nah, selanjutnya kalau untuk resepnya, awalnya kami tanya-tanya juga nih ke mitranya, mulai dari tanya-tanya modalnya, terus juga tanya bagaimana proses pembuatannya. Selanjutnya, setelah itu ketika kami sudah mendapatkan informasinya, lalu kami mencoba untuk trial error bersama teman-teman kelompok. Nah, saat kami sudah merasakan produk layak untuk dijual, barulah kami setelah itu membuka open PO. Nah, untuk tempat penjualannya sebenarnya kami nggak langsung turun ke lapangan atau bazar karena emang nggak memungkinkan pada sekarang. Jadi kami tuh untuk penjualannya kami pakai sistem pre-order secara online sih selama 3 batch itu setiap minggu biasanya kami ada tuh sekali. Untuk total seluruh batchnya tuh alhamdulillah kami mendapatkan orderan sebanyak kayak kurang lebih 75 orderan. Nah, jadi untuk selama dari awal proses pembuatannya, mulai kami dari wawancara mitra sampai sekarang, alhamdulillah prosesnya berjalan dengan lancar dan kami juga alhamdulillah mendapatkan testimoni baik dari para customer kami. Jadi kami itu ada melakukan 3 kali PO, dan setiap PO itu kita makan yang berbeda-beda. Nah, untuk PO pertama itu mungkin kendala kita di waktu kali ya. Nah, jadi kan kami itu sebagai anak mahasiswa ya, kami itu sebenarnya kesulitan untuk membagi waktu untuk berjalan dan juga tugas-tugas kuliah. Nah, untuk solusinya sendiri kami biasanya pandai-pandai aja dalam membagi waktu. Misalnya ketika ini tidak ada urusan, jadi teman-teman yang lain untuk mengerjakan tugas untuk berjalan dulu. Nanti ketika udah selesai urusannya, nanti kami saling bekerja sama lagi gitu. Nah, kalau untuk yang PO kedua itu tantangan kami ada di adonannya ya. Adonan PO kedua itu nggak tahu kenapa lebih lembut dari biasanya gitu. Nah, jadi saat menggorengnya itu gampang pecah kalau misalnya ditekan, dan hasilnya juga nggak kopong gitu kan. Nah, untuk solusinya itu kami merasakan lagi gimana adonannya itu biar pas, biar dia nggak terlalu lembut, nggak terlalu keras juga. Jadi kan nanti digoreng bisa kopong dan juga bisa seperti biasanya. Untuk tantangan selanjutnya itu ada tekniknya, karena untuk menggoreng ubi sendiri itu tekniknya cukup rumit gitu kan. Terus kita harus menggunakan api yang kecil juga untuk menggorengnya, dan minyaknya harus dinginnya kan. Jadi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menggoreng ubi itu. Tapi sebenarnya kami juga udah punya solusi. Sebelumnya kami juga sudah belajar lagi teknik-tekniknya, dan kebetulan juga sudah ada juga teman yang memang dia itu sudah pandai dalam menggoreng begini. Terus untuk efisiensi waktu sebenarnya kita memakai 2 tungku biar untuk menggoreng si ubinya itu tidak terlalu lama, sehingga waktu yang dihabiskan juga nggak terlalu banyak lah gitu, ya kan? Perkembangan yang pertama itu pada teknik penggorengannya. Nah, awalnya itu kami itu masih mengalami kegagalan ketika kami itu melakukan menggoreng bola ubinya. Nah, namun ketika kami melakukan PO yang kedua dan melakukan evaluasi, dan kami itu mencari teknik penggorengan yang tepat. Nah, dari situ ketika kami melakukan PO yang ketiga, nah hasil dari produk bola ubi itu sudah beberapa yang mengalami kemajuan, seperti beberapa itu dia itu sudah bola ubinya itu sudah terlihat kokoh. Nah, selain dari teknik masak tadi, itu juga berpengaruh terhadap perkembangan penjualan kami, di mana pada saat PO pertama orang-orang itu antusias dengan melihat poster-poster yang kami bagikan. Nah, orang-orang itu mulai membeli sekitar 15 penjualan pada PO pertama. Karena kurangnya teknik penggorengan yang tepat pada PO pertama, penjualan kami cukup menurun pada PO kedua, di mana orang-orang itu sudah mulai kehilangan minat menjadi 12 orang. Nah, karena pada saat PO kedua kami sudah melakukan evaluasi mengenai teknik penggorengan dan penggorengan kami lebih tepat, pada PO ketiga orang-orang mulai ramai kembali, di mana penjualan kami mencapai 45 orderan, dikarenakan teknik penggorengannya yang sudah mulai tepat dan ubinya itu sudah rata-rata itu kokoh. Untuk rasa dan kemasan yang kami gunakan itu bersifat jadi kesan-kesan aku selama berjualan itu kan memang mulai dari
beberapa mitra yang mendukung kami juga kayak sampai gitu misalnya, dan mereka juga mau membantu kami. Jadi aku merasa sangat senang, apalagi pas magang aku bisa mencoba berjualan langsung di sana, menghadapi dengan yang ramai, mencoba memasak, itu tuh sangat bermanfaat buat aku. Masa lobby aku mendapatkan pengalaman yang baru, gimana cara membuat lobby biar menjadi kopong, terus juga saat ada merah, gimana ketika kami saat memasaknya, membuat lobbynya, itu tuh sangat berkesan banget buat aku. Dan saat kami membuka open PO, aku mendapatkan banyak pengalaman yang baru buat aku, gimana cara untuk berjualan, gimana cara untuk mempromosikan produk kami, dan bagaimana cara untuk mempertahankan produk kami agar pembeli itu ingin membeli ulang produk kami. Dan terakhir, karena aku ketika bersama keluarga gue, aku sangat bersyukur mendapatkan kelompok yang suportif, yang mau bekerja sama, yang tidak saling meninggalkan, dan juga seru gitu ketika bekerja sama. Atas sendiri aku, semoga pengalaman-pengalaman ketika berjualan lobby ini